sobat-sobat EduPlay Indonesia, perkenalkan aku Erina. Selamat datang di EduPlay Indonesia Talk Show. Nah, untuk di EduPlay Indonesia Talk Show episode pertama ini, aku bakal berbincang-bincang dengan Kak Devi nih. Ayo Kak Devi, silakan masuk Kak. Tepuk tangannya dong. Halo Kak Erina. Devi, gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah baik. Oh, terima kasih Apa kabar loh. teman-teman? Iya, terima kasih sudah mau datang ke EduPlay Talk Show untuk episode pertama kita ini Kak Dengan Devi. senang hati. Nah, berhubung Kak Devi kemarin habis jalan-jalan nih ke UK, aku pengen tanya-tanya sedikit tentang perjalanan Kak Devi ke UK tuh gimana aja. Terus Ya. kurang lebih Kak Devi tuh kalau nggak salah semingguan ya di UK ya? Ya, Atau nggak kurang nyampe? lebih seminggu lebih deh. Iya. Fun banget. Ih, berarti aku tunggu banget nih ceritanya nih. Nah, boleh dong Kak sharing ke kita gimana sih perbedaan yang mencolok saat Kak Devi sampai di UK dan perbedaan yang Kak Devi rasakan tuh gimana saat sampai di UK dan perbedaan di Indonesia tuh gimana? Terus siapa tahu nih dari penonton-penonton banyak yang memang mau kuliah di UK. Boleh di-sharing Kak mungkin pengalamannya? Wah, boleh banget. Jadi waktu pertama aku ke sana itu vibes yang pertama dirasakan itu adalah pertama dari segi udara ya, pasti begitu kita sampai di sana mendarat kita langsung kerasa itu yang udaranya bersih. Terus kebetulan waktu itu baru masuk musim semi kan, jadi udaranya tuh masih sejuk-sejuk sekitar 19 gitu. Pertama kali mendarat itu memang bukan di London tapi di Newcastle, jadi kota yang lebih kecil lah gitu kan. Jadi ya suasana itu klasik, terus nyaman gitu yang pertama dirasa. Itu kalau boleh tahu Kak Devi tuh ramean atau gimana Kak ke trip untuk ke UK-nya ini? Ada beberapa teman juga dari sana, di sana itu sekitar 20-an orang deh. Tapi Kak Devi sendiri untuk cuaca di UK apakah kaget atau memang suka dengan dingin atau gimana? Karena kita baru di sana itu saat ini sedang baru mulai masuk musim semi setelah winter, itu sekarang lagi nyaman banget. Itu lagi nyaman banget tuh, suhunya sekitar 16-19. Kalau lagi malam mungkin bisa drop tapi nggak terlalu dingin lah, 9 atau 10, tapi itu juga jarang. Biasanya sih rata-rata sekitar 16 derajat. Oh, berarti masih bisa diterima lah ya Kak? Masih bisa diterima, paling ya angin-angin sedikit itu kita pokoknya kalau di sana itu kita harus selalu bawa jaket atau yang anti air deh. Jadi karena suatu tuh bisa siang itu kita merasa panas tapi tahu-tahu sore hujan atau angin, jadi kita harus selalu siap bawa. Tetap ada hujan juga ya kadang-kadang ya. Oke, boleh. Nah Kak Devi untuk ke UK kemarin kan sempat kampus visit juga ya Kak ya? Iya betul. Nah itu bisa di-sharing Kak untuk kampus visit itu ke kampus mana aja, kemudian bisa diceritakan secara singkat juga, dan kampus mana aja sih yang menurut Kak Devi ini mengena gitu di hati Kak Devi itu apa aja? Oh ya, jadi kemarin itu aku beruntung sekali bisa berkunjung ke 5 kampus. 5 kampus itu jadi pertama kita mendarat itu di Newcastle, terus kita yang universitas pertama yang kita kunjungin itu Sunderland. Sunderland itu dia itu kampusnya canggih ya, maksudnya canggih, memang rata-rata di sana canggih, cuman di sana itu nyaman. Dan yang menonjol dari kampus Sunderland itu adalah dia itu high tech. Jadi karena memang fakultas unggulan mereka itu pertama farmasi, yang kedua untuk yang berhubungan dengan teknologi dan komputer. Jadi mereka itu invest banyak untuk kayak medianya gitu. Jadi nanti kita coba-coba sendiri, terus simulation. Nah itu mereka peralatannya lengkap. Mereka invest jutaan pound sterling itu untuk memajukan fasilitas itu mereka. Mereka tuh juga berpartner dengan Microsoft, Yahoo, Nissan. Jadi untuk produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut mereka ikut mengembangkan dan mencoba. Jadi mereka memang university itu memang jadi bukan sekedar research atau apa, tapi memang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar itu, termasuk juga Procter & Gamble itu kerjasama dengan Sunderland. Kemudian habis dari Sunderland kita berkunjung ke University of Central Lancashire, itu di Preston.
Kalau yang itu mereka fokusnya di health and well-being dan engineering. Mereka di situ juga lab untuk engineeringnya, untuk elektroniknya juga canggih. Kampusnya juga nyaman karena di Preston itu kota yang tidak terlalu besar ya, tapi tetap fasilitasnya lengkap seperti olahraga apa tuh lengkap, terus green campus. Jadi kalau di situ itu mereka selalu bilang kami adalah happy people. Jadi untuk living cost juga nggak terlalu tinggi, terus hubungan antara orang dengan di Preston itu juga friendly, jadi nggak yang stressful ala kota besar. Itu di Preston itu kecil sekali suasana yang seperti itu. Gitu. Jadi itu kampus kedua. Udah tuh yang berikutnya kita berkunjung ke kampus Loughborough University. Itu kesan pertama begitu aku masuk ke kampus Loughborough itu amazed banget dengan dimensi dan suasana di kampus itu. Karena Loughborough itu adalah universitas yang ranking nomor 1 dunia untuk jurusan yang berhubungan dengan olahraga, dan dia nomor 1 untuk fashion dan tekstil di UK, dan ranking kedua untuk art dan desain di UK. Jadi mereka sangat memperhatikan itu aspirasi siswa ya, mahasiswa. Jadi selalu diberi kebebasan untuk mendesain. Nanti ada berapa week itu yang untuk fashion week gitu, mereka tampilkan tuh desain-desain mereka. Dan itu kampusnya luas sekali, hijau, dan segala fasilitas olahraga ada dengan ukuran yang semua serba olimpik. Jadi bukan cuma kolam renang, misalnya kolam renangnya cuma berapa meter gitu, enggak, semua olimpik. Dan semua ada, mulai dari hoki, dari gym yang sebesar-besar hanggar gitu. Terus pokoknya apa aja deh, semua fasilitas olahraganya apa. Nah, kampus selanjutnya apa tuh, Mbak? Oh ya, masih tentang Loughborough nih. Mereka juga punya jurusan unggulan itu aeronautical dan chemical engineering. Gitu, jadi mereka bangga dan berprestasi di bidang itu. Walaupun yang lain-lain juga bagus ya, tapi pasti ada unggulannya gitu kan. Mereka juga karena kampusnya besar itu ada free shuttle bus. Jadi untuk keliling-keliling kampus yang besar itu tinggal nunggu bus dan itu free. Jadi gampang lah itu transportasi di sana. Berarti memadai ya memang untuk transportasi juga. Setelah dari situ kita menuju ke Aston University di Birmingham. Seperti kamu mungkin tahu, Birmingham itu kota nomor 3 terbesar di England ya, di UK. Jadi suasananya pasti sudah kota lah, seperti yang namanya juga kota nomor 3. Di situ masih kita temukan itu tram yang gabung sama jalanan di kota. Jadi di satu jalan itu ada mobil, ada tram, ada bis gitu. Itu masih ada. Kalau di London kan udah nggak ada ya, kan mungkin udah lebih crowded. Kalau Aston itu dia fakultas unggulan mungkin bisnis ya, karena dia punya triple accreditation, dan itu cuman 1% dari universitas di dunia yang dapat akreditasi triple accreditation itu. Jadi untuk bisnis dan finance dia unggul. Terus untuk placement, jadi anak-anak yang kuliah di sana itu diperhatikan sekali setelah lulus tuh kira-kira mereka placementnya kerjanya mau kerja di mana, atau apakah mereka mau ambil master lagi. Nah itu sangat diperhatikan gitu. Gitu. Jadi employability-nya dari universitas itu bagus ya, sangat diperhatikan. Setelah di situ itu juga kampusnya sama tuh, gedung-gedungnya luas. Jadi dari sini situ. Kalau kita pertama ke sana banyak yang sampai tersesat karena luas dan kampusnya tuh kesini sini orang gampang untuk hilang arah gitu. Oke, karena lebar banget juga ya pasti. Ya karena luas. Dari situ baru kita menuju ke London. London itu kita ke pusatnya on campus UK London, itu yang ada di Birmingham University. Jadi kita ke satu kampus itu aja, tapi memang di situ adalah pusatnya on campus ya. Jadi yang on campus London itu meliputi 6 universitas. Gitu. Oke. Nah, ini tripnya sepertinya sangat menarik banget ya, karena memang banyak banget kampus-kampus yang Mbak datengin juga. Nah, kalau boleh aku tanya nih Mbak, dari kampus yang udah Mbak visit ini,
favorit Mbak untuk segala lingkungannya dan segala macamnya itu yang mana, Mbak? Favorit aku, tapi ini aku ya Iya, maksudnya, personal. karena tiap orang pasti kan punya selera masing-masing. Ada yang Betul. senang kota besar, ada yang senang kota kecil, Betul. ada yang lebih memperhatikan fasilitas, ada yang lebih memperhatikan apa gitu kan. Betul. Kalau aku pribadi, aku paling suka Lavra. Kenapa tuh, Mbak? Karena pertama aku suka olahraga dan aku senang kegiatan outdoor, dan di situ outdoornya itu sangat hidup gitu ya. Fasilitas olahraga semua ada, jadi dan kota Lavra itu nggak terlalu besar, tapi kota kecil juga nggak. Jadi itu suasana Inggrisnya itu terasa banget. Yang kedua mungkin London, yang di London, salah satu dari 6 kampus yang di on campus London itu ya, mungkin karena namanya London ya, kita merasakan vibes-nya kota London itu yang hidup, terus secara transportasi mereka juga tertata bagus, dan itu multicultural ya, jadi nggak terasa tuh oh kita dari Asia, kita dari Afrika, kita dari India, dari mana-mana tuh. Memang di situ banyak sekali multirasial banget, jadi nggak berasa tuh oh kita orang lokal, kita orang international student atau apa gitu tuh. Di situ biasa banget karena multirasial. Ya. Oke. Nah, itu kan tadi untuk perjalanan Mbak ya untuk ke UK trip. Nah, kalau misalkan aku mau tanya nih Mbak, apa aja sih yang kita harus perhatikan nih sebelum kita kuliah di UK? Yang sebelum kuliah di UK itu adalah dalam memilih kota yang akan kita menjadi tempat kita kuliah, ya mungkin pertama dilihat suasana kotanya. Kita kayak seperti aku tadi, aku suka juga sebenarnya kota besar, tapi mungkin aku akan lebih nyaman berada di kota yang medium, sedang, kayak seperti aku bilang tadi Lavra gitu. Kalau di kota besar mungkin agak terlalu vibes-nya terlalu hidup crowded juga ya. buat aku crowded, tapi mungkin ada yang justru semangatnya begitu gitu. Nah, ada yang lebih nyaman di kota kecil, tapi ada yang merasa di kota kecil itu boring atau gimana. Nah, jadi lihat itu yang sesuai dengan itunya, sesuai dengan selera kita, senangnya di kota kecil atau kota besar atau rame atau sepi. Sama jurusan juga diperhatikan. Jangan cuma melihat oh universitas ini ranking sekian, tapi dilihat juga jurusannya itu bagus apa enggak di universitas itu. Karena ada yang mungkin rankingnya secara keseluruhan nggak terlalu besar, tapi dia secara subjek dia paling tinggi gitu. Kalau mau lihat ranking ya maksudnya. Sama dilihat fasilitas, sama diperhatikan juga living cost-nya. Living cost itu kira-kira nanti kita bisa mengcover enggak gitu living cost itu. Kita bisa kalau kita juga bisa kerja di sana, mungkin bisa part time, jadi untuk menutup living cost itu. Terus perhatikan juga untuk akomodasi, lokasinya bagaimana di kampus itu, apakah dekat, apakah lingkungannya banyak mahasiswa atau banyak yang bekerja gitu, itu perlu diperhatikan. Nah, tadi Mbak bilang untuk part time ya, berarti kalau misalkan kita kuliah di UK nih, tetap diperbolehkan ya untuk ambil job part time? Boleh. Jadi untuk internasional itu masih boleh untuk kerja part time, tapi memang ada batasannya. Kalau 20, kalau di saat semester itu jam masa sekolah itu 20 jam per minggu. Tapi kalau pada saat break itu bisa full time. Tapi tetap yang bidangnya non formal ya. Ya beberapa pilihan pekerjaan tuh ada yang sebagai servant tuh maksudnya kayak di restoran. Di restoran bisa waitress, bisa jadi sous chef gitu, yang jadi helper di dapur, atau di library, atau bisa di rumah ibadah juga. Atau mereka kan sama peliharaan itu, sama pet itu kan sangat sayang ya. Jadi bisa dog walker gitu. Jadi yang nganterin dijadwalin untuk bawa hewan peliharaan itu jalan-jalan gitu. Itu banyak pekerjaan yang seperti itu di sana. Oke. Nah, kalau di EduPlan sendiri ini Mbak, selain kita memang membantu student untuk melanjutkan kuliah, untuk visa dan akomodasinya ini kalau dari EduPlan sendiri gimana Mbak? Apakah dibantu atau bagaimana? Kalau di EduPlan itu untuk visa bisa kita bantu, jadi nggak cuma cari universitas. Jadi kita bisa bantu juga untuk visa studentnya juga, atau mungkin ada keluarganya yang mau ikut, kita juga bantu untuk urus.
Terus untuk apa tadi? Akomodasi juga kita bisa memberi info mengenai akomodasi yang terdekat dengan harganya, dengan fasilitasnya. Nanti tentunya teman-teman juga yang memilih ya, berdasarkan info dari kita kira-kira suka yang mana. Karena kan semua tempat itu pasti ada plus minusnya. Betul. Jadi misalnya yang dekat fasilitasnya bagus tapi mungkin agak pricey, atau yang agak jauh sedikit lebih terjangkau tapi ya harus jalan atau harus ada naik bis sekali atau gimana. Jadi kita menginformasikan dan nanti student yang silahkan memilih. Oke, berarti kalau untuk dari Eduplan sendiri memang dimudahkan sekali ya Mbak ya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Oh iya, dan apa saja yang mau ditanya silahkan ditanya. Nanti kita kasih info untuk pilihan-pilihan tentunya akan kembali ke teman-teman semua. Betul. Nah, untuk teman-teman nih yang misalkan mau tanya dan segala macam tentang UK atau untuk negara lain, itu bisa banget ke Edu Indonesia. Dan buat Kak Devi, terima kasih banyak untuk info-info tentang UK kampusnya kali ini ya Mbak. Nah, nanti untuk episode-episode selanjutnya mungkin kita bisa tanya untuk ke Europe atau ke Australia ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya Kak Devi. Ya, sama-sama Mbak Terima kasih, Aina. Kak. Sama-sama, terima kasih ya teman-teman.